Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit pada Proses Produksi Kaos Sablon di Industri Konveksi Pilar Garmen menggunakan software Anilogic dan Flexim. Di sini ada anggota kelompok dengan saya sendiri, Sahidah, dengan NPM 2403 2010 030. Saya Muhammad Khalif Fairuz dengan PM 240 320 Saya Fadila dengan NPM 40320100043. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang sendiri yaitu industri konveksi merupakan salah satu sektor manufaktur yang memiliki proses produksi cukup kompleks, mulai dari pemotongan kain, penjahitan, penyablonan, hingga pengemasan produk. Kompleksitas tersebut sering menyebabkan terjadinya antrian pekerjaan, ketidakseimbangan lini produksi, dan keterlambatan penyelesaian produk yang berdampak pada menurunnya efisiensi sistem produksi. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang pertama, ada bagaimana mengidentifikasi bottleneck pada sistem produksi kaos sablon di pilar garmen menggunakan simulasi diskrit dengan software Anilogic dan Flexim. Yang kedua, bagaimana mengevaluasi performa sistem produksi kaos sablon di pilar garmen berdasarkan parameter waktu proses, waktu tunggu, dan tingkat utilitas sumber daya. Yang ketiga, bagaimana menentukan alternatif perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem produksi kaos sablon di pilar garmen berdasarkan hasil simulasi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bottleneck pada sistem produksi kaos sablon di pilar garmen menggunakan simulasi diskrit dengan software Anilogic dan Flexim. Yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja sistem produksi kaos sablon di pilar garmen berdasarkan parameter simulasi waktu proses, waktu tunggu, dan tingkat utilitas sumber daya. Yang ketiga, untuk menentukan alternatif perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem produksi kaos sablon di pilar garmen berdasarkan hasil simulasi. Selanjutnya ada manfaat yang pertama, memberikan informasi dan rekomendasi kepada pilar garmen terkait peningkatan efisiensi dan produktivitas sistem produksi kaos sablon melalui hasil analisis simulasi. Yang kedua, menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan simulasi diskrit menggunakan software Anilogic dan Flexim. Yang ketiga, menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada masalah di mana tugas besar dilakukan dalam rentang waktu terbatas, yaitu selama 1 bulan pengamatan. Yang kedua, tugas besar ini menggunakan software Anilogic dan Flexim sebagai alat simulasi. Tiga, tugas besar ini berfokus pada analisis kinerja sistem produksi, mencakup utilitas operator, bottleneck, dan waktu proses tanpa membahas perencanaan produksi, penjadwalan kerja, serta tata letak fasilitas. Untuk asumsi-asumsinya sendiri, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian dianggaplah valid. Yang kedua, sistem produksi diasumsikan berjalan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, operator yang terlibat dalam proses diasumsikan bekerja dalam kondisi normal, tanpa mengalami kelelahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja produksi. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada subbab 2.1 yaitu sistem produksi, yang dimana sistem produksi merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan informasi menjadi output yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya, yaitu subbab 2.2, yaitu industri konveksi. Industri konveksi merupakan industri manufaktur yang bergerak dalam produksi pakaian, jadi seperti kaos, jaket, seragam, dan berbagai produk sandang lainnya. Pada subbab 2.3, yaitu konsep bottleneck. Bottleneck merupakan kondisi ketika suatu stasiun kerja memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan proses lainnya, sehingga menghambat aliran produksi secara keseluruhan. Subbab 2.4, yaitu simulasi. Simulasi adalah metode yang digunakan untuk mempresentasikan kondisi nyata ke dalam suatu model sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu sistem tanpa mengganggu kondisi sebenarnya. Next. Kemudian pada subbab 2.5 yaitu Discrete Event Simulation atau DES, yaitu merupakan metode simulasi yang memodelkan sistem berdasarkan urutan kejadian atau aktivitas yang terjadi pada waktu tertentu. Kemudian pada subbab 2.6 yaitu software Flexim. Flexim merupakan software simulasi berbasis Discrete Event Simulation yang digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem produksi. Pada subbab 2.7 yaitu software Anilogic. Anilogic merupakan software simulasi yang digunakan untuk memodelkan dan mengevaluasi sistem kompleks dalam berbagai bidang. Kemudian pada subbab 2.8 yaitu kinerja sistem produksi. Kinerja sistem produksi menggambarkan kemampuan suatu sistem dalam menghasilkan produk secara efektif dan efisien sesuai target perusahaan. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu, di mana tugas besar ini lokasi di PT Pilar Garmen yang berlokasi di Jalan Wonoayu nomor 168, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Pilar Garmen merupakan industri konveksi bergerak pada bidang produksi kaos sablon. Tugas besar ini dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2026. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis waktu proses pada setiap stasiun kerja dan utilitas operator produksi. Analisis tersebut digunakan untuk membangun model simulasi, mengevaluasi tingkat pemanfaatan sumber daya, serta mengoptimalkan sistem produksi guna mengurangi risiko bottleneck dan penurunan produktivitas. Lalu ada tahap pengumpulan data,
merupakan tahapan penting dalam penelitian di tugas besar ini. Jadi data yang digunakan terdiri dari data primer hasil observasi langsung dan data sekunder dari data produksi PT Pilar Garmen. Data yang dibutuhkan pada satu hari kerja meliputi 8 data, yaitu yang pertama pemotongan kain, kedua penjahitan kaos, ketiga penyablonan, keempat pengeringan hasil sablon, kelima pemasangan label dan tag, keenam finishing, ketujuh inspeksi kualitas, dan kedelapan pengemasan produk. Adapun identifikasi variabel ada dua, yaitu variabel terikat dan bebas. Untuk variabel terikat dalam tugas besar ini adalah tingkat utilisasi operator, bottleneck, dan waktu proses produksi sablon. Untuk variabel bebas sendiri, yaitu meliputi jumlah operator, waktu proses pada setiap stasiun kerja, dan alur proses produksi kaos sablon. Berikut merupakan pengolahan data flowchart yang ada pada tugas besar kami. Selanjutnya, bab 4, hasil dan analisis. Untuk pengumpulan datanya dari ke-8 data, berikut adalah tabel data pengumpulan yang telah kami lakukan. Selanjutnya ada diagram activity cycle dari pengolahan data yang sudah kami dapatkan. Selanjutnya ada model simulasi, ada kedua software, yaitu software Flexim dan software Analogic. Dari alur produksi kaos sablon di pilar garmen dimulai dari kedatangan bahan baku kain, kemudian dilanjutkan ke proses pemotongan sesuai pola dan ukuran. Kain yang telah dipotong masuk ke tahap penjahitan hingga menjadi produk setengah jadi. Lalu dilanjutkan ke proses penyablonan. Setelah itu, kaos dikeringkan agar hasil sablon menempel dengan baik. Kemudian masuk ke tahap pemasangan label dan tag, finishing, inspeksi kualitas, dan yang terakhir pengemasan produk sebelum disimpan dan distribusikan. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi dari software Flexim. Untuk verifikasi model simulasi produksi kaos sablon pilar garmen dilakukan melalui sistem konsol pada Flexim untuk memastikan tidak terdapat error. Berdasarkan hasil running, sistem konsol tidak menampilkan pesan error, sehingga alur mulai dari bahan baku hingga pemeriksaan kualitas dan pemisahan barang defek dapat berjalan sesuai dengan rancangan. Model simulasi tersebut dinyatakan telah memenuhi tahap verifikasi. Adapun validasi dilakukan untuk memastikan model simulasi mampu merepresentasikan sistem nyata. Berdasarkan hasil Automate Fitting Result pada XPFit, distribusi terbaik adalah Johnson FB dengan relatif skor tertinggi sebesar 97 dan Absolute Evaluation kategori good, sehingga layak digunakan pada model simulasi produksi kaos sablon pilar garmen. Berikut merupakan verifikasi dan validasi dari software Analogic. Untuk verifikasi dilakukan untuk memastikan model simulasi pada Analogic dapat berjalan sesuai dengan logika sistem yang telah dirancang. Berdasarkan tampilan problems, tidak ditemukan kesalahan yang ditunjukkan dengan keterangan no problems. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh alur produksi, mulai dari kedatangan bahan baku hingga produk menuju gudang, dapat berjalan dengan baik tanpa error. Berikut untuk validasi pada Analogic, yaitu menggunakan Good News of Fit pada software EasyFit untuk memastikan data input sesuai dengan karakteristik sistem nyata, sehingga distribusi yang digunakan dalam model simulasi dapat merepresentasikan kondisi nyata secara lebih akurat. Berdasarkan hasil fitting distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 7 dan P sama dengan 0,91765 berada pada peringkat pertama, sehingga dipilih sebagai distribusi terbaik pada model simulasi produksi kaos pilar garmen. Untuk output simulasi Flexim sendiri, berikut adalah hasil dari WIP atau work in process. Berdasarkan output dari dashboard work in process atau WIP menunjukkan rata-rata jumlah produk yang sedang berada dalam proses pada setiap stasiun kerja. Nilai WIP tertinggi terdapat pada proses penjahitan kaos sebesar 0,99 dan penyimpanan sebesar 0,95, sehingga kedua proses tersebut menunjukkan adanya aktivitas yang cukup padat. Untuk pemotongan kain juga memiliki nilai WIP cukup tinggi, yaitu sebesar 0,76. Sementara itu, nilai WIP terendah yaitu terletak pada pemeriksaan kualitas, finishing kaos, pengemasan produk, serta pemasangan label dan tag. Dengan demikian, potensi bottleneck terbesar terjadi pada proses penjahitan kaos karena memiliki nilai WIP paling tinggi dibandingkan tahap lainnya. Selanjutnya ada state bar. Diketahui proporsi waktu setiap stasiun kerja dalam kondisi idle, processing, dan kondisi lainnya. Proses penjahitan kaos memiliki nilai idle paling rendah, yaitu sebesar 0,93%, yang menunjukkan bahwa stasiun tersebut hampir selalu bekerja dan memiliki beban kerja paling tinggi. Kondisi tersebut sejalan dengan nilai WIP yang tinggi, sehingga proses penjahitan kaos berpotensi menjadi bottleneck. Sedemikian terjadi ketidakseimbangan aliran produksi akibat tingginya beban kerja pada proses penjahitan kaos. Untuk output simulasi dari Analogic di tingkat utilization pada pemotongan kaos menggunakan 4 karyawan dengan tingkat utilisasi masing-masing 69%, sehingga masih terdapat 31% idle time. Jumlah entitas yang masuk diproses dan keluar sama-sama 82 unit, yang menunjukkan tidak terjadi penumpukan maupun kilan produk. Lalu untuk penjahitan kaos memiliki utilitas karyawan sebesar 96%, menunjukkan beban kerja yang sangat tinggi dan berpotensi menjadi bottleneck. Hal ini diperkuat oleh jumlah entitas masuk sebanyak 82 unit, sedangkan yang berhasil diproses hanya 57 unit. Lalu untuk penyablonan kaos memiliki utilisasi karyawan sebesar 68%, sehingga beban kerja masih tergolong stabil dan belum mencapai kapasitas maksimal.
Jumlah entitas masuk sebanyak 57 unit dan outputnya 56 unit, menunjukkan terdapat 1 unit yang masih berada pada proses. Lalu untuk pengirian hasil sablon memiliki utilisasi karyawan sebesar 68%, sehingga beban kerja masih tergolong stabil dan belum mencapai kapasitas maksimal. Jumlah entitas yang masuk dan keluar sama, yaitu 56 unit. Pemasangan label dan tag memiliki utilisasi karyawan sebesar 46%, dengan beban kerja masih rendah dan kapasitas operator belum dimanfaatkan maksimal. Jumlah entitas masuk dan keluarnya sama, yaitu 56 unit. Lalu untuk finishing kaos memiliki utilisasi karyawan sebesar 46%, sehingga beban kerja masih relatif rendah dan kapasitas operator belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk jumlah entitas keluar masuknya, yang masuk ada 56 unit dan outputnya 55 unit, sedangkan 1 unitnya masih berada dalam proses. Lalu pemeriksaan kualitas memiliki utilisasi karyawan sebesar 41%, sehingga kapasitas operator belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah entitas masuk dan keluar sama, yaitu 53 unit. Dan yang terakhir ada pengemasan kaos memiliki utilisasi karyawan sebesar 41%, sehingga kapasitas operator belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah entitas yang masuk dan keluar yaitu sama dengan jumlah 53 unit. Selanjutnya ada output simulasi analogi, yaitu distribusi waktu total dalam tabel dan bar chart histogram. Berdasarkan histogram waktu total dalam sistem rata-rata, waktu penyelesaian produksi sebesar 4.381,5 detik atau sekitar 73 menit. Sebagian besar entitas menyelesaikan proses pada rentang 1.000 sampai 8.000 detik dengan frekuensi tertinggi pada interval 1.000 sampai 2.000 detik sebesar 18,9%. Sebaran waktu yang cukup lebar menunjukkan adanya variasi waktu proses dan waktu tunggu pada beberapa stasiun kerja, sehingga efisiensi sistem masih dapat ditingkatkan melalui pengurangan waktu tunggu dan pemerataan beban kerja. Selanjutnya, hasil yang sudah disimulasikan akan dilakukan skenario perbaikan, di mana skenario perbaikan yang pertama itu dengan penambahan mesin pada software seleksi. Dari analisis yang didapatkan pada model simulasi setelah perbaikan, dilakukan penambahan mesin pada proses penjahitan kaos, penyablonan, dan peningkatan hasil sablon. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kerja, mengurangi antrean produk, meminimalkan bottleneck, serta membuat alur produksi kaos sablon menjadi lebih lancar. Kemudian ada output dari skenario perbaikan ini, yaitu berdasarkan dashboard WIP setelah perbaikan, aliran produksi menunjukkan perubahan dengan adanya penambahan stasiun penjahitan kaos 2. Nilai WIP tertinggi masih terdapat pada penjahitan kaos 1 sebesar 0,99 dan gudang penyimpanan sebesar 0,95, sedangkan beberapa proses lain memiliki WIP relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan membantu mengurangi penumpukan besar pada tahapan produksi dan membuat aliran produk antar stasiun menjadi lebih terkendali. Sedangkan berdasarkan state bar setelah perbaikan, proses produksi menjadi lebih terkendali. Pemotongan kain dan penjahitan kaos 1 masih aktif digunakan, sedangkan proses lainnya memiliki idle tinggi karena kapasitasnya masih cukup. Penjahitan kaos 2 belum digunakan penuh, namun tetap berfungsi sebagai kapasitas tambahan untuk mengurangi potensi penumpukan. Yang kedua ada skenario perbaikan penambahan kapasiti karyawan software Logic. Berdasarkan model simulasi perbaikan, dilakukan penambahan kapasitas menjadi 2 pada proses pemotongan kain, penjahitan kaos, serta penyablonan dan pengeringan hasil sablon. Perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja pada stasiun dengan utilisasi tinggi, memperlancar aliran produksi, mengurangi antrean, serta meminimalkan terjadinya bottleneck sehingga sistem produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk outputnya, pada distribusi waktu total, setelah dilakukan perbaikan pada model simulasi produksi kaos, sebagian besar entitas menyelesaikan proses produksi dalam rentang waktu 1.000 sampai 5.500 detik dengan rata-rata waktu total sebesar 2.180,97 detik. Histogram menunjukkan frekuensi tertinggi berada pada rentang waktu rendah, yang menandakan mayoritas entitas dapat menyelesaikan proses produksi lebih cepat. Hasil ini menunjukkan bahwa aliran produksi menjadi lebih stabil, antrean berkurang, serta utilisasi operator dan workstation menjadi lebih seimbang. Nah, untuk di sini ada hasil perbaikan di proses pemotongan kain, proses penjahitan kaos, proses penambalan kain dan pengeringan hasil sablon, proses pemasangan label dan tag, dan finishing kaos. Ini menunjukkan semuanya sudah optimal. Selanjutnya, untuk skenario perbaikan penambahan karyawan software pada Analogic, di mana berdasarkan model simulasi perbaikan dilakukan penambahan tenaga kerja pada stasiun kerja dengan tingkat utilisasi tinggi, yaitu proses penyablonan dan penjahitan kaos. Pada proses penyablonan ditambahkan 2 operator, yaitu karyawan 15 dan karyawan 16, sedangkan pada proses penjahitan ditambah 4 operator, yaitu karyawan 17, 18, 19, dan 20. Penambahan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan, mengurangi antrean dan waktu tunggu, serta menurunkan beban kerja operator. Dengan demikian, potensi bottleneck dan dapat diminimalkan sehingga sistem produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk distribusi waktu totalnya, sebagian besar entitas menyelesaikan proses produksi dalam rentang waktu 1.000 sampai 5.500 dengan rata-rata waktu total sama, yaitu 2.180,97 detik, yang menunjukkan bahwa aliran produksi menjadi lebih stabil, antrean berkurang, serta utilisasi operator dan workstation menjadi lebih seimbang. Di sini ada hasil perbaikan untuk penambahan karyawan, di mana masih terdapat tidak optimal pada bagian proses pemotongan kain, proses pemasangan label, dan tag, dan finishing. Baik, selanjutnya kita masuk ke skenario yang perbaikan keempat, yaitu
penambahan shift kerja pada software logic, di mana berdasarkan gambar model simulasi perbaikan di atas, sistem menggambarkan proses produksi kaos di industri konveksi pilar garmen Indonesia yang dengan menambahkan 2 shift kerja. Pada kotak merah nomor 1 terdapat penambahan shift kerja 1 dan shift kerja 2. Setelah dilakukan perbaikan, pada model simulasi produksi kaos, sebagian besar entitas menyelesaikan proyek produksi dalam rentang waktu 1-5,5 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa aliran produksi menjadi lebih stabil, antrean berkurang, serta utilisasi operator dan workstation menjadi lebih seimbang. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi mampu meningkatkan efisiensi dan kelancaran proses produksi. Di sini terdapat hasil utilitas pada skenario perbaikan keempat, yaitu penambahan shift. Pada proses pemotongan kain sudah optimal, namun terdapat yang belum optimal, yaitu pada proses pengeringan hasil sablon, proses penyablonan kain, proses penjahitan kain. Selanjutnya, kita masuk ke skenario cek. Di sini terdapat kondisi existing, skenario perbaikan, dan impact and analyze. Di sini, pada kondisi existing terjadi bottleneck pada proses penjahitan kaos yang IP yang tertinggi sebesar 0,99. Kemudian, skenario perbaikannya yaitu dilakukan penambahan satu mesin pada aktivitas penjahitan kaos untuk meningkatkan kapasitas proses dan mengurangi hambatan produksi. Kemudian, pada impact and analyze, penambahan satu mesin pada proses penjahitan kaos meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi beban kerja, dan menurunkan bottleneck. Kemudian pada kondisi yang kedua, yaitu utilisasi tertinggi, terjadi pada proses penjahitan kaos sebesar 94%. Kemudian pada skenario perbaikannya, yaitu penambahan kapasitas karyawan yang awalnya 1 menjadi 2 pada proses pemotongan kain dan penjahitan kaos, serta penambahan karyawan pada proses penyablonan kaos dan pengeringan hasil sablon. Kemudian pada impact dan analysisnya, yaitu penambahan kapasitas karyawan meningkatkan kemampuan satuan kerja dalam melayani entitas yang masuk sehingga beban kerja menjadi lebih merata. Kemudian pada skenario ketiga, kondisi extracting-nya, utilisasi pada proses penyablonan kaos dan pengeringan hasil sablon masih tinggi sebesar 70% sehingga menyebabkan beban kerja operator. Kemudian pada skenario perbaikannya yaitu penambahan 6 karyawan pada proses penjahitan kaos, penyablonan kaos, dan pengeringan hasil sablon. Kemudian pada impact and analysis-nya yaitu penambahan 6 karyawan menyebabkan beban kerja operator menjadi lebih merata sehingga utilisasi menjadi menurun. Pada skenario 4, kondisi existing-nya yaitu waktu operasional produksi masih terbatas pada suatu jadwal kerja, sehingga kapasitas produksi belum maksimal. Kemudian pada skenario perbaikannya yaitu dilakukan penambahan shift kerja dengan pembagian jadwal shift 1 dan shift 2. Kemudian impact dan analisisnya yaitu penambahan shift kerja memperpanjang waktu operasional produksi, meningkatkan kapasitas pelayanan, mengurangi penumpukan pekerjaan, serta membuat aliran produksi menjadi lebih lancar. Kemudian pada analisis dan pembahasan, pada output software Flexim, didapat model yang dibuat mampu mempresentasikan sistem produksi kaos sablon di pilar garmen sesuai kondisi nyata. Simulasi menampilkan alur produksi secara visual dan dinamis, mulai dari bahan baku hingga produk selesai, sehingga memudahkan pengamatan terhadap aliran produk, antrean, dan waktu tunggu pada setiap stasiun kerja. Selain itu, output simulasi dapat digunakan untuk mengevaluasi utilisasi sumber daya, kondisi antrean, dan potensi bottleneck dalam sistem produksi. Dengan demikian, penggunaan Flexim efektif dalam mendukung analisis, evaluasi, dan peningkatan efisiensi sistem produksi. Kemudian pada output software and logic, yaitu didapatkan hasil kinerja sistem produksi kaos sablon di pilar garmen, dianalisis melalui tingkat utilisasi operator pada setiap stasiun kerja. Proses pembuatan kain memiliki tingkat utilisasi sebesar 49%. Kemudian pada proses penjahitan kaos memiliki tingkat utilisasi sebesar 94% dengan jumlah entitas masuk lebih besar daripada entitas keluar. Tingginya utilisasi pada proses penjahitan menyebabkan peningkatan waktu tunggu dan menghambat aliran produksi ke proses berikutnya. Oleh karena itu dilakukan usulan perbaikan berupa penambahan sumber daya pada stasiun kerja dengan utilisasi tinggi. Hasil skenario perbaikan menunjukkan bahwa penambahan sumber daya mampu mengurangi beban kerja operator, memperlancar aliran produksi, dan meminimalkan penumpukan produk sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem produksi. Kemudian kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran, yang dimana ada kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan hasil simulasi software Android dan Flexim, bottleneck pada sistem produksi kaos sablon di pilar garmen terjadi pada penjahitan ini ditunjukkan oleh tingkat utilisasi operator yang masih mencapai 94% dan adanya eksesi antara jumlah entitas masuk. Yang kedua, yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja sistem produksi belum optimal karena masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun, tingginya utilisasi pada proses penjahitan menyebabkan antrean, peningkatan waktu tunggu, dan menghambat kelancaran aliran produksi pada proses berikutnya. Yang ketiga yaitu usulan perbaikan berupa penambahan sumber daya pada stasiun kerja yang memiliki utilisasi tertinggi, terbukti mampu mengurangi beban kerja operator, memperlancar aliran produksi, mengurangi antrean, serta meningkatkan efisiensi pada produktivitas sistem produksi kaos sablon di pilar garmen. Kemudian,
Saran yang pertama yaitu Pilar Garmen disarankan melakukan penambahan kapasitas sumber daya, terutama pada proses penjahitan yang menjadi bottleneck utama, agar beban kerja lebih seimbang dan produktivitas meningkat. Saran yang kedua yaitu perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap utilisasi operator dan aliran produksi untuk mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan pada stasiun kerja tertentu. Yang ketiga yaitu penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model simulasi dan mempertimbangkan faktor lain seperti penjadwalan produksi, tata fasilitas, kapasitas mesin, dan variasi permintaan, sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok 5 para LA. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.